Shalom Agent, kembali lagi di Agent Online Service. Nah, Agent di rumah, hari ini siapa yang udah siap untuk mengikuti ibadah? Wah, sepertinya adik-adik Agent di rumah udah pada siap nih ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak ajak Agent untuk berdoa bersama. Semuanya lipat tangannya dan tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami mau memulai ibadah Agent. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Dan kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Nah, supaya kita semangat untuk memuji Tuhan, kita akan nyanyikan satu pujian, yaitu tanda paku di kaki dan di tangan, dan juga kasih Yesus indah, oh indah. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Teman orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna semua yang mengikuti Dia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah. Kasih Yesus, indah indah oh indah.
lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Wah, semangat banget nih kayaknya teman-teman Agent di rumah. Gimana? Sudah capek belum? Apa? Belum? Wah, hebat banget Agent di rumah. Nah, tapi sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian yaitu Yesus Kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Agent di rumah yang sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan hati dengan berdoa bersama.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang sertai kami agar bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti tentang kehendak-Mu. Berkati kakak-kakak yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Agent, ketemu lagi sama Kak Kesha. Ayo, udah pada siap belum nih untuk mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini? Sudah? Kalau gitu yuk kita mau sama-sama duduk manis, kita mau siapkan hati kita mau buka telinga kita lebar-lebar karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah? Siap semuanya? Good. Nah, Agent masih ingat nggak minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang apa? Oke, Kak Kesha review sedikit ya. Minggu lalu kita sudah sama-sama dengar cerita bahwa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tapi ternyata ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ada satu yang ketinggalan. Ada satu orang murid yang lagi nggak bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Jadi dia belum ketemu sama Tuhan Yesus di saat yang lainnya sudah ketemu sama Tuhan Yesus. Kira-kira siapa dia ya? Terus gimana dong ceritanya kalau dia belum ketemu Tuhan Yesus, sedangkan yang lainnya sudah ketemu sama Tuhan Yesus? Kira-kira apa yang terjadi sama dia ya? Penasaran? Kalau gitu yuk kita mau sama-sama simak ceritanya. Ini dia. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Sebelumnya kita sudah mendengar cerita bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Setelah bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena dan Maria Magdalena menceritakan peristiwa itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika hari sudah malam, berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu sangat bersukacita ketika mereka melihat Tuhan Yesus. Tetapi seorang dari ke-12 murid itu, yaitu Thomas yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Tuhan Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas tidak percaya dan berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan masukkan ke dalam lambungku, dan jangan tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan cerita tentang Tuhan Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Kali ini ada satu murid yang ketinggalan tadi. Ternyata murid yang ketinggalan, yang kelewatan, gak ketemu sama Tuhan Yesus adalah Thomas. Iya, jadi waktu Tuhan Yesus pertama kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, Thomas lagi gak bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Dia mungkin ada di tempat lain ya. Dia gak bersama-sama dengan mereka. Jadi Thomas belum ketemu sendiri nih sama Tuhan Yesus di saat yang lainnya sudah ketemu. Nah, tapi
Setelah Thomas bertemu dengan murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, kita udah ketemu sama Tuhan Yesus loh. Ternyata beneran Tuhan Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu bangkit. Tapi Thomasnya malah nggak percaya. Thomas mungkin berpikir, teman-temanku hoax nih, atau teman-temanku halu nih. Makanya Thomas nggak percaya sama teman-temannya. Padahal buat apa juga kan teman-temannya, murid-murid yang lain bohong sama Thomas, ya kan? Tapi Thomas tetap nggak percaya. Bahkan dia bilang, sebelum aku lihat sendiri bekas paku dan mencucukkan jariku ke bekas paku itu yang ada di tangan dan di lambung, aku nggak akan percaya. Thomas sampai segitunya nggak percaya sama teman-temannya ya. Padahal teman-temannya sudah berkata yang sebenarnya. Bersyukur kita punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan Yesus itu baik sekali. Walaupun Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus mau menampakkan diri lagi kepada mereka demi ketemu sama Thomas yang ketinggalan. Padahal kan bisa aja, ya udahlah ya, yang penting kan sebagian besar udah ketemu, kurang satu ya udahlah, kurang satu doang ini nggak masalah. Enggak, tapi Tuhan Yesus tetap mau datang lagi untuk menemui Thomas. Karena Tuhan Yesus sangat mengasihi Thomas. Tuhan Yesus mengasihi kita itu, Tuhan Yesus itu mengasihi murid-muridnya satu demi satu. Tuhan Yesus nggak mau ada satu pun yang ketinggalan. Tuhan Yesus nggak mau ada satu pun yang terlewat. Karena Tuhan mengasihi semuanya sama. Tuhan Yesus nggak cuma mengasihi Petrus, Yohanes, tapi Tuhan Yesus mengasihi Thomas juga. Walaupun Thomas sempat nggak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, akhirnya Tuhan Yesus datang lagi demi ketemu Thomas, demi ketemu muridnya yang ketinggalan kemarin belum ketemu. Ya, terus akhirnya Tuhan Yesus bahkan memperbolehkan Thomas untuk lihat sendiri bekas paku yang ada di tangannya. Tuhan Yesus baik banget ya. Bahkan Tuhan Yesus mau memperlihatkan kepada Thomas supaya Thomas percaya. Tapi Tuhan Yesus bilang sama Thomas, kamu sekarang percaya karena kamu sudah lihat. Tapi Tuhan Yesus bilang sama Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Nah, kita jangan tiru-tiru seperti Thomas ya, suka nggak percayaan. Apalagi nggak percayaan sama Tuhan Yesus. Wah, itu nggak boleh banget. Kita harus selalu percaya sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu nggak pernah ingkar janji. Tuhan Yesus itu selalu menepati janji-janjinya. Jadi jangan ragu seperti Thomas tadi. Thomas meragukan perkataan teman-temannya. Padahal buat apa juga teman-temannya bohongin Thomas ya? Kan mereka sudah lama bersama. Apa untungnya juga buat teman-temannya bohongin Thomas, ya kan? Nah, dari cerita Thomas ini kita sama-sama belajar untuk percaya kepada Tuhan Yesus walaupun belum melihat. Jangan seperti Thomas, tunggu lihat dulu baru dia percaya. Jangan ya, kita harus percaya sama Tuhan Yesus walaupun belum melihat. Sama seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham itu diberi janji sama Tuhan bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat besar. Walaupun dia belum melihat, walaupun dia belum punya keturunan bahkan, dia tapi percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sanggup memberi dia keturunan yang jumlahnya tidak bisa dihitung seperti bintang di langit. Nah, kita mau belajar dari cerita Thomas ini, jangan seperti Thomas meragukan Tuhan, meragukan teman-temannya. Tapi kita mau belajar untuk percaya walaupun kita sendiri belum lihat. Contohnya gimana Kak? Contohnya nih, misalnya agent semua udah berdoa nih. Misalnya agent semua sakit, terus kita udah berdoa, agent udah berdoa minta kesembuhan sama Tuhan tapi belum sembuh-sembuh. Akhirnya agent mulai meragukan Tuhan. Gimana sih katanya Tuhan Yesus sanggup nyembuhin aku, kok sampai sekarang aku gak sembuh-sembuh? Gak boleh kayak gitu ya. Tuhan Yesus itu pasti menjawab doa kita pada waktunya yang tepat. Tuhan Yesus punya waktu yang terbaik buat menjawab doa kita. Karena Tuhan Yesus juga yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Mungkin waktunya belum tiba. Sama seperti Abraham tadi
Dia harus menunggu 25 tahun sampai janji itu digenapi. Tapi Abraham tetap percaya. Nah, kita juga harus seperti itu. Walaupun mungkin doa-doa kita belum dijawab, tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang suka ingkar janji. Tuhan itu selalu tepat janji. Bahkan lebih dari apa yang kita doakan itu sudah disediakan sama Tuhan. Karena Tuhan paling tahu apa yang terbaik buat kita. Gitu ya Ejen. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan, oke? Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup, Tuhan itu mampu. Gak perlu kita gini, aku akan baru percaya kalau aku udah lihat sendiri. Aku akan percaya kalau aku sudah rasain sendiri. Gak perlu seperti Thomas ya. Kita harus percaya walaupun kita belum melihat. Karena kan kita sudah merasakan kasih Tuhan. Kita semua sudah pernah merasakan kasih dan kuasa Tuhan kan, betul ya? Makanya kita gak perlu minta Tuhan untuk membuktikannya lagi. Karena Tuhan sudah membuktikan kasih dan kuasanya dalam hidup kita. Dengan apa? Dengan mati di atas kayu salib. Dengan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan sudah membuktikan kasih dan kuasanya. Jadi kita gak perlu minta bukti lagi sama Tuhan. Tugas kita hanya tinggal percaya. Oke? Agent semua mau percaya? Good. Yuk kalau gitu Kak Kesha mau ajak agent semua buka Alkitabnya di Yohanes 20 ayat 29 bagian B ya. Yohanes 20 ayat 29 bagian B. Ini ayat hafalan kita untuk minggu ini. Oke, kita baca bareng-bareng mulai dari alamatnya ya. Bisa? Good. 1, 2, 3. Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Good. Nah, Tuhan Yesus sendiri aja bilang, berbahagialah orang-orang yang percaya walaupun belum melihat. Kita mau kan pastinya jadi anak-anak yang berbahagia. Oleh sebab itu, kita harus percaya sama Tuhan walaupun kita belum melihat. Oke, agent semua mau? Mau dong ya. Good. Kalau gitu yuk kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami supaya kami bisa jadi anak-anak-Mu yang selalu percaya kepadamu. Percaya bahwa Engkau sanggup menjawab doa-doa kami. Percaya bahwa Engkau tidak pernah ingkar janji. Percaya bahwa Engkau selalu menepati janji-janji-Mu dan Engkau akan memberi yang terbaik buat kami. Ajar kami untuk selalu percaya kepadamu ya Bapa. Kami gak mau jadi seperti Thomas yang harus melihat dulu baru percaya. Tapi kami mau percaya walaupun kami belum melihat. Roh Kudus bantu kami ya, supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Kau yang sertai kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibadah Agent kali ini sudah selesai. Jangan lupa ikuti ibadah minggu depan ya. Sampai ketemu lagi Agent. Happy Sunday. God bless. Dah.